Hai guys, ketemu lagi di channel ini, saya Kak Tika. Apa kabar teman-teman semua? Apa kabar teman-teman yang sudah join di membership? Apa kabar teman-teman yang baru saja bergabung? Semoga kita semua dalam keadaan sehat-sehat saja. Ini bacaan untuk energi general umum 12 zodiak. Sangat-sangat general sehingga tidak akan sepenuhnya cocok. Jadi pastikan kamu juga menonton pembacaan zodiak moon, zodiak rising kamu di channel ini yang sudah saya post juga. Namun jika kamu ingin menonton video-video di channel ini lebih dulu sebelum saya post ke publik, silakan join membership. Hanya dengan Rp50.000 setiap bulan kamu bisa mendapatkan akses, fasilitas, menonton video-video di channel ini lebih dulu sebelum saya post ke publik. Dan juga jika kamu join membership level kedua, kamu bisa menonton video eksklusif yang tidak tayang di membership pertama dan juga tidak tayang di publik. Bagi teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa di-subscribe, aktifkan notifikasi loncengnya dan komen positif ya. Bagi teman-teman yang ingin personal reading berbayar, silakan hubungi saya. Nomor WhatsApp ada di deskripsi video ini, berikut juga nomor Telegram. Oke, let's move to the deck. Hai Aries, Sun, Moon, dan Rising, kita lihat bagaimana energi kehidupan General Umum Aries periode November 2021. Teman-teman silakan join membership. Dengan Rp50.000 kamu sudah bisa mendapatkan akses menonton video-video di channel ini lebih dulu ya. Apalagi ini akhir tahun, untuk bacaan bulan Desember juga akan saya percepat tayangnya, namun di membership. Dan untuk bacaan 2022 juga nanti akan lebih dulu saya tayangkan di membership ya. Aries, Sun, Moon, dan Rising General Umum November 2021. Aries. Sini kartu pertama ada Awakening. Oh, Aries. Kemudian yang kedua Self Love. Kemudian di sini ada Divine Search. Spiritual banget nih Aries ya. Oke, bisa lihat ya lebih dalam. Aries November 2021. Oke. Di sini ada The Animal. Kemudian ada The Seed. Kemudian ada The Kiss. Aries. General November 2021. Oke. Di sini ada Four of Wands. Kemudian di sini ada Knight of Swords. Kemudian ada King of Chalices. The Tower. Kemudian ada Four of Chalices. Shuffle lagi Aries. Oke. Ada Ten of Pentacles. Wow. Kemudian ada Four of Swords. Ada Two of Cups. Ada Ace of Chalices. Kemudian satu kartu di sini terakhir ada The Stars. Itu kan Aries, kalau kamu ragu di masa sebelumnya, apakah jalan yang kamu lalui ini membuat kamu mencapai impian ataukah malah gagal, maka di sini dikatakan kamu menuju impian dengan kartu The Star ya. Dan di sini ada Six of Swords untuk bottom of the deck-nya. Masa transisi Aries.
Oke, Aries. Six of Swords. Ini tentang bagaimana kamu meninggalkan hal-hal yang sudah kamu bentuk di masa yang lalu. Kamu menuju harapan yang baru, Aries. Kamu ngerasa bahwa di tempat yang lain atau di tujuan lain kamu bisa mendapatkan apa yang kamu inginkan, apa yang kamu impikan. Sepertinya ini ada hal-hal yang kalau saya lihat sih udah sejak dulu kamu menginginkan ini, cuman tertunda dan kamu kayak ngerasa nggak mungkin nih saya capai. Ya udah deh, dikabur-kaburin aja cita-cita yang terlalu ilusi atau bagaimana. Tapi di November ini dikatakan kamu menuju itu, Aries. Dan jangan ngerasa bahwa apapun yang kamu kerjakan, apapun yang kamu dapatkan di kehidupan kamu di sebelum saat ini itu tidak bermanfaat. Itu semua kamu bawa ya dengan Six of Swords ke fase kehidupan yang baru. Kamu menuju kehidupan kamu yang baru karena perjalanan kehidupan kamu di masa lalu. Artinya di sini baik buruknya masa lalu kamu itu adalah bagian dari masa depan kamu, bagian dari impian yang ingin kamu capai. Oke, Aries. Dengan the animal di sini, dengarkan animal instinct. Jadi terkait dengan insting ya, firasat nih. Dan mungkin kamu terkait dengan hewan nantinya. Bisa saja di sini tiba-tiba kamu memiliki keinginan untuk memelihara seekor hewan, bisa saja kucing atau dogi atau owl, burung hantu ya, atau ya apa yang kamu rasakan di sini bisa terkoneksi dengan kamu. Dan kamu punya hal-hal yang terkait dengan kemampuan menaklukkan, tatapan mata, kemudian di sini terkait dengan insting yang tajam ya. Oke. Kemudian di sini ada the seed. Ini menggambarkan kamu sedang menabur benih saat ini. Jadi apapun yang kamu kerjakan saat ini bukan sekarang hasilnya. Perlu kamu rawat dan kamu jaga sampai benih yang kamu tanam ini nanti tumbuh menjadi pohon dan kemudian akarnya menguat sehingga kamu bisa berlindung di bawahnya. Artinya kalau kamu di sini memang membangun bisnis, maka bisnis ini nantinya akan memberikan kamu kenyamanan finansial. Kalau kamu di sini memulai karir yang baru, maka kedepannya karir ini akan menjadi satu kebanggaan di dalam kehidupan kamu, bermanfaat untuk kamu, keluarga dan lingkungan kamu. Kalau kamu di sini menempuh pendidikan, maka nantinya pendidikan ini akan membuat kamu menggapai impian. Oke? Kemudian di sini ada the kiss. Mungkin akan ada sebuah ciuman untuk Aries ya di bulan November. Dan ya, bisa saja ini ciuman kepada orang yang tersayang atau ada seseorang yang sayang ke kamu di sini. Oke. Ini terkait dengan asmara bisa saja atau terkait dengan kasih sayang kepada orang tua atau kepada saudara di sini ya. Kemudian ada awakening. Nah, ini dia. Oke. Pencerahan ya. Ada yang bangkit di sini keyakinan kamu. Saya lihat di sini ya. Kamu meminta untuk disadarkan agar kamu di sini lebih peka dalam insting juga dan dalam logika pikiran kamu dan konsentrasi kamu. Saya merasakan di sini kamu akan lebih sering berdoa ya, karena kamu meminta dibimbing oleh semesta, dibimbing oleh Sang Pencipta. Ada hal-hal di sini yang akan kamu lalui sehingga kamu tidak melepaskan seperti penyertaan keyakinan kamu dari sisi spiritual ya. Ada Four of Wands, ada sebagian di sini Aries yang menikah. Kalaupun tidak menikah, maka di sini saya rasakan kamu akan bertemu dengan teman-teman kamu, komunitas yang baru, bisa saja kelompok yang baru, organisasi yang baru. Kalau untuk menikah, Aries, saya lihat kamu ada kesan terburu-buru dalam pernikahan ini. Ya. Dan ada juga sebagian Aries yang mungkin tidak ingin terburu-buru dalam menikah, karena di sini Aries ingin mencapai impiannya dulu,
atau memang ada misi jiwa yang harus diselesaikan. Untuk asmara di sini saya lihat ada seseorang yang datang yang kayaknya ingin PDKT dengan kamu, kemudian dalam waktu singkat mengajak kamu nikah. Oke, dia serius untuk menjalin komitmen dengan kamu. Tetapi saya rasakan di sini kendalanya ada di kamu, Aries. Dengan kartu Knight of Swords, pikirkan dulu dan jangan terburu-buru dalam mengambil keputusan ya. Ada the Tower, Four of Chalices. Saya lihat di sini kamu sedang tidak bisa membagi fokus, Aries. Jadi ini akan menyulitkan juga. Kalau kamu di sini punya beberapa kegiatan, tapi kamu hanya fokus pada satu hal di sini, maka ini akan membuat kamu terkendala atau terlambat dalam menyelesaikan pekerjaan ataupun kegiatan-kegiatan kamu yang lain ya. Oke, dengan the Tower di sini sepertinya ada kesalahan. Apakah ini kesalahan memang murni kesalahan kamu atau memang karena faktor eksternal? Tetapi saya lihat kamu di sini merenungi kesalahan kamu. Seperti merasa kesalahan ini tidak akan bisa kamu maafkan atau termaafkan oleh orang lain, atau seperti ada situasi yang nyalahin diri sendiri juga saya lihat di sini ya. Oke. Kemudian di sini ada Ten of Pentacles ya. Aries, kamu akan dapat rezeki nomplok juga di sini di bulan November. Ada Four of Swords, karena rezeki nomplok ini kamu ngerasa tenang banget. Mungkin kamu sudah memperhitungkan dari pemasukan keuangan kamu ini, kamu mungkin akan bertahan dalam beberapa bulan ke depan, atau ada biaya-biaya yang sudah terakomodir dari uang masuk ini ya. Atau memang kamu ada destar ya, ada yang sedang kamu rencanakan atau harapkan dan ini bisa tercapai dengan Ten of Pentacles, Four of Swords ya, dan juga destar. Ini bisa jadi di bulan November ya. Kemudian ada Two of Chalices juga dengan Ace of Chalices. Wow. Kalau dari sisi pekerjaan di sini nanti akan saya baca deh. Saya baca energi general kehidupannya dulu ya. Dengan Two of Chalices dan Ace of Chalices, kamu akan menemukan seseorang. Ini adalah soulmate kamu yang mungkin ini akan bertahan untuk jangka panjang ke depannya. Apakah ini pertemanan, rekan kerja, rekan bisnis, relationship, partnership, atau di sini soulmate-nya kamu, atau menjalin komitmen dalam hubungan percintaan. Oke. Karena di sini dengan Ace of Chalices ada harapan. Jadi bisa saja ini seseorang memang ngajak kamu untuk serius dalam menjalin koneksi ini, tapi kamu mungkin minta tunda ya, sehingga dia juga mau menunggu kamu dengan janji bahwa suatu saat nanti kamu itu memang memberikan harapan untuk dia. Atau sebaliknya ini terjadi ya, Aries. Kemudian di sini ada self love. Oke. Mencintai diri sendiri. Nah, di sini kamu sudah sadar Aries, karena memang Aries itu kuncinya adalah harus mencintai diri sendiri dulu, baru bisa memberikan kontribusi kepada orang lain. Kalau Aries mengutamakan orang lain baru dirinya, kebanyakan akan gagal. Karena Aries harus benar-benar berenergi, Aries harus benar-benar berhasil dulu, baru dia bisa tarik orang lain untuk sukses juga atau untuk berhasil juga. Jadi bagi Aries prinsipnya adalah dia tidak akan mengeluarkan quotes atau kata-kata motivasi kalau dia tidak pernah menjalaninya. Oke. Sehingga di sini kamu dikatakan bahwa batin kamu sendiri yang rentan. Biarkan tembok runtuh yang memisahkan kamu dari seperti batin terdalam kamu sendiri yang rentan. Kamu rindu untuk menjaga diri kamu tidak seperti sebelumnya. Maksudnya gini, kalau sebelumnya kamu mengutamakan orang lain dan lebih mengedepankan kebutuhan orang lain, kepentingan orang lain, saat ini kamu lebih mementingkan kepentingan diri kamu sendiri. Mungkin di mata orang lain kamu terkesan ego ya, tapi enggak. Kalau di sini dari sisi keuangan, kamu tahu apa yang memang kamu perlukan, dan saya lihat di sini kamu akan tabung investasi, atau ini terkait dengan
biaya pendidikan masa depan atau biaya pendidikan anak di sini kamu persiapkan, atau hal-hal yang terkait untuk kebutuhan anak kamu di masa yang akan datang ini kamu persiapkan, dan ada deposito di sini saya lihat ya yang kamu siapkan dengan Ten of Pentacles. Oke, baik sekali di sini saya lihat untuk keuangan ya. Dengan Ten of Pentacles akan ada keamanan finansial, keamanan keuangan di bulan November ya. Saya lihat di sini. Karena ada juga di sini kesepakatan baru. Oke, dengan divine source di sini. Sumber dari ilahi. Di sini kamu akan banyak berdoa ya, terhubung dengan universe. Jadi apa-apa kamu minta bimbing pada universe. Oke. Sebentar saya pahami ya. Nah, di sini universe atau spirit membantu kamu mengetahui bahwa semua kebutuhan kamu akan terpenuhi. Biarkan kamu percaya bahwa kamu memiliki rencana dan tindakan yang tepat. Itu akan datang. Kamu adalah sumber untuk semuanya ya. Sama ini terkait dengan self love. Oke. Aries, positif banget ya. Jadi kalau untuk pekerjaan di sini, kamu tidak perlu khawatir. Karena di sini dikatakan ya, kamu akan tercukupi. Kalau kamu di sini bekerja dengan keyakinan spiritual, tidak mengejar keuntungan, tidak mengejar terlalu berambisi dari karir, jabatan, ataupun ambisi-ambisi, lepaskan semua ambisi, lepaskan semua obsesi. Maka di sini yakinlah semesta akan mencukupi kebutuhan kamu hidup di dunia ini. Kamu mau apa semesta akan kasih. Tapi tidak langsung seabrek-abrek, dengan kerja keras juga. Tapi semesta akan kasih jalan untuk kamu mendapatkan sumbernya. Oke. Di sini saya lihat ya. Jadi kalau untuk berbisnis saya lihat mungkin kamu di sini dengan Two of Cups ya, akan ada kerjasama di sini. Waspada investasi ya. Aries, kamu mungkin akan terpengaruh banget untuk investasi keuangan, untuk berkomitmen, berjanji dengan seseorang untuk melaksanakan kontrak. Tetapi di sini dengan Knight of Swords, rintangan, tantangan, masalah kamu ke depan adalah keterburu-buruan kamu dan ketergesa-gesaan kamu. Oke. Jadi kamu harus paham bahwa ke depan kamu nggak boleh tergesa-gesa dan nggak boleh terburu-buru. Itu yang pertama. Dan yang kedua, masalah kamu adalah kamu terlalu lama fokus dan berdiam pada satu kesalahan kamu. Ini membuat kamu down dengan kartu The Tower. Sehingga ini membuat kamu mungkin beberapa saat males ngapa-ngapain, bawaannya mager gitu ya. Ingat, kamu di sini masih menanam benih untuk cita-cita kamu. Jadi kalau kamu di sini muncul rasa males, ya ini akan menggagalkan atau setidaknya akan memperlambat cita-cita kamu untuk tercapai, impian kamu untuk tercapai. Jadi tetaplah dijaga, cobaan itu pasti akan tetap ada. Oke. Untuk karir di sini saya lihat ada yang disetujui ya. Jadi kalau kamu di sini Aries mengajukan sesuatu ya, mungkin ini promosi jabatan kamu atau hal-hal terkait dengan ide-ide kamu, saya lihat di sini ada yang disetujui dan ada kepercayaan baru di sini dengan Ace of Cups. Dengan kartu The Kiss di sini ya, Four of Wands, Two of Cups, Ace of Cups. Kamu juga fokus pada cinta di sini. Ketika kamu bisa mencintai diri kamu, kamu ketemu dengan soulmate kamu di sini, dan awakening juga. Wow, dan di sini kartu terakhir ada The Star ya, Aries. Kamu menuju impian hanya berbicara tentang jarak dan waktu. Oke. Rawat ya, dan jagalah apa yang sudah kamu tanam, apa yang sudah kamu mulai di sini, Aries. Pesan dari I Ching Oracle Card untuk Aries. Dengan Six of Swords mungkin akan ada perjalanan juga di sini ya. Tapi perjalanannya di sini mendadak dan terburu-buru, Aries. Aries November 2021. Kartu pertama Gun,
Dan yang kedua ada Kun. Ini ciri khas dari channel ini ya teman-teman, di awal bulan pasti saya akan baca kartu I Ching Oracle Card untuk lihat pesannya dari Tao, Gen dan Kun. Bo 23, angka 23 Aries. Po, membagi atau memilah. Oke, artinya di sini kartu ini menandai saat-saat penuh ketidakpastian dan memungkinkan perpecahan. Luangkan waktu untuk merencanakan masa depan, tapi janganlah membuat perubahan penting pada saat ini. Oke? So, Aries, ketika kamu sudah melakukan sesuatu di bulan Oktober, September ya, maka di bulan November ini kamu tidak boleh merubah itu. Apalagi itu sesuatu yang penting dan berkaitan dengan masa depan dan impian kamu. Hanya kalau ketika kamu ngerasa ada ketidakpastian, ada keraguan-raguan, kadang juga kamu ingin adanya perpecahan, misalnya kamu di sini ingin meninggalkan sesuatu atau melepaskan sesuatu, maka di sini kamu disarankan untuk luangkan waktu, rencanakan lagi masa depan kamu, karena di sini terkait dengan masa depan kamu ini mungkin ada pondasi-pondasi kehidupan kamu yang juga harus kamu rubah. Oke. Sementara ketika kamu dalam menjalani situasi kamu di masa sebelum awakening kamu saat ini, segalanya itu sudah terkondisi ya. Jadi itu juga harus seperti kamu harus rekondisi yang lainnya juga. Nah, inilah waktu luang untuk kamu menata kembali bagian dari masa lalu kamu. Kamu harus tempatkan mana yang harus masih kamu simpan atau kamu buang. Oke. Bagian dari kenangan kah, bagian dari hubungan pertemanan. Okay. Ada hal-hal terkait dengan pembersihan di sini, karena kamu sudah menemukan self love-nya kamu, sehingga kamu tahu di sini apa yang membuat kamu nyaman. Kalau kamu ngerasa ada hal-hal yang sudah usang di dalam kehidupan kamu, buang ya. Baik, saya pikir cukup sampai di sini Aries. Terima kasih sudah menonton video ini. Nantikan video-video selanjutnya. Untuk personal reading berbayar silakan hubungi saya. Nomor WhatsApp ada di deskripsi. Jangan lupa di like, comment, share. Salam, bye.